nih. Ini cara pertahanan diri mereka. Dia di gunung yang ini. Yang hari itu kenapa berdarah enggak? Anjing. Oh, nyet bisa sekaligus kan. Tah memesan. Ini emang udah putus. Itu udah lupa kering. Ini kayaknya cacat alam. Kalau yang tadi warnanya lebih terang ya, soalnya masih kecil. Mungkin kita lanjut aja. Ular segitiga merah. Mosan. Ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kali ini lagi di habitat saya di Tasikmalaya. Jadi saya lagi pulang kampung. Nah, sambil liburan ya cari-cari angin, saya nyoba buat nyari-nyari hewan di sekitar rumah ya, hewan-hewan kecil. Nah, ini temenin sama saudara saya, ada Iki. Nah, atau sering dipanggil Cimi. Acil, Acil. Kadang emang suka kayak gitu, dia tidak menerima dengan takdirnya. Serangga. Ya, jadi ini jam sabar itu. Jadi sekarang jam jam 11:30. Jam setengah 11. Jam setengah 11. Dan dari tadi kita belum nemu hewan reptil, khususnya si ular ya. Kalau saya emang nyarinya fokusnya nyari ular, makanya fokusnya di atas, nyarinya di atas pohon, karena biasanya sering di atas pohon kalau ular. Yang kebanyakan jam-jam segini atau malam itu biasanya ular-ular yang diurnal. Jadi kalau yang diurnal kan dia lebih ke istirahat. Kalau malam itu dia bolor, susah buat lihatnya. Bukan buat lihat sih, buat aktivitas sebenarnya ya, buat aktivitas. Nah, kalau untuk yang nokturnal biasanya lagi nyari-nyari makan jam segini. Jadi biasanya ada di bawah-bawah. Agak susah karena kalau kita fokus di bawah itu susahnya ya, banyak ranting-ranting pohon ya. Banyak ranting-ranting pohon lah ya. Jadi sulit banget buat nyari ular atau reptil lain. Nah, kalau di atas pohon enaknya tuh dia lagi beristirahat di pohon. Nah, jadi kita ganggu sedikit waktu tidurnya. Nah, jadi konten ini tuh gue lagi buat konten ini buat nyari bahan. Jadi besok insya Allah ada edukasi, dan gue diundang di edukasi itu buat ngedukasiin hewan-hewan reptil. Sekarang gue nyari bahannya karena jujur gue di rumah gak pelihara reptil untuk sekarang. Ya sibuk kerja juga, dan lumayan lah ya. Jadi gue tuh kerja di Bandung, paling pulang itu cuman 3 bulan sekali lah, 5 bulan sekali. Jadi jarang banget buat pulang, biar fokus. Ini udah lumayan, dari tadi kita jalan jauh. Sebenarnya udah jauh juga sih ya dari pemukiman warga. Jadi
Ini tuh kita udah hampir setengahnya. Kita udah jalan dari jam 9. Jam 9-nya tadi Teki. Jam 8-nya. Dari jam 9. Nah, oke, mungkin lanjut aja kita nyari. Biasanya yang ditemuin sih buat di spot kayak gini tuh ular pucuk, koros, kayak ya kayak di dekat-dekat sawah kayak gini kan jarang ada ular-ular kayak retik atau yang unik-unik lah istilahnya, yang gede-gede atau yang size ularnya yang besar. Kebanyakan yang kecil-kecil. Ya, tergantung sih sebenarnya, tergantung makanannya. Kalau di sawah-sawah kan biasanya makan makanannya hanya ada katak, tikus, serangga-serangga kecil, siput. Nah, makanya jadi agak susah buat ular-ular gede bisa adaptasi di lingkungan sawah. Nah, kayak gini. Hewan-hewan kecil aja kalau di dekat sawah. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita jalan masih belum menemukan juga. Kita tetap fokus buat nyari. Ini sawahnya kering ya, jadi di sini tuh kemarau. Ki di dia halodo geus lila teh Ki? Lumayan. Saya seberapa bulan? Oh, jadi di sini katanya udah jarang banget hujan, udah 3 bulan. Dan saya tadi itu pas masih di rumah memang hujan, tapi sebentar. Paling tadi hujan tuh 30 menit sampai 40 menit lah ya, nggak terlalu lama. Jadi pohon-pohonnya masih basah. Hah? Hileud. Mana lumayan lah daripada temenang pisan. Yuk, hileud naon deh. Hileud deh. Ini ada yang tahu nggak? Aku sebenarnya nggak tahu sih ini jenis ulat apa. Nah, nanti yang tahu bisa komen di kolom komentar. Nanti juga saya bakal cari tahu juga ini jenis apa. Karena sebenarnya ibu jarang sih Ki. Sebenarnya jarang sih di sini. Tapi takutnya kalau saya pegang itu gatal. Bahaya juga. Nanti yang ada kita malah garuk-garuk sepanjang jalan. Nah, ini kenampakan ulatnya. Cantik banget, subhanallah. Cantik banget. Agak silau sih. Ada spot yang bagus. Kurang jelas. Nah, di komentar ya yang tahu. Nanti jadi juga saya cari tahu tentang ulet ini. Oke, lanjut aja. Kita fokus nyari ular. Insya Allah besok kalau misal jadi ya edukasinya, nanti saya videoin sama pelepasan ularnya. Jadi akhir dari edukasi itu nanti saya nyoba ngelepasin ular juga. Sebenarnya biasanya sih saya ngelepasin ular tuh yang rescue aja ya. Cuman ya karena kerja kan, jadi ya kapan mau stay di rumah gitu buat rescue. Dan kalau di Bandung sendiri, saya kan istilahnya di kotanya, jadi untuk hewan-hewan reptil atau sejenisnya itu jarang banget. Paling mentok tuh ketemu ya kalotes lah atau londok, Bronzasella jubata, yang kayak gitu-gitu aja sih.
Oke, lanjut aja lah. Saya matiin dulu videonya biar irit baterai. Aduh, ayo. Nah, ini dia. Ini tuh non sih di dia teh disebut teh Ki Simet. lain. Nu jiga jangkrik gede nih. Nah, Iya tah. gang. Lain juga jangkrik badag. 3 jangkrik badag. Nah, Non sih. Nanti mungkin buat kalian yang tahu ya jenisnya bisa komen di kolom komentar. Nanti saya cari tahu dulu. Dan nah ini tuh seperti sejenis jangkrik, namun ukurannya lebih besar dari jangkrik, 2 kali lebih besar, bahkan sampai 3 kali lebih besar dari jangkrik. Ini nih, ini juga simut sih tuh. Ceklan kau itu aku sorong. lain coy, turais lain sih. Benang tah iya ya tuh jir aja. Wah, lepas. Baiklah ya, lepas ya, nggak apa-apa ya, yang penting tadi kita udah ngambil videonya. Oke, lanjut lagi. Si mah tidak pakai senap be. Ada tanggung kaki di kamar. Kemudian atas sejar malah loba sih. Jadi ini habis hujan ya, posisinya di sini habis hujan. Masih kelihatan basah-basah. Yuk. Naon coy? Ntar. Oh, pucuk ini. Bener. Ini ada ular pucuk. Eksekusi lah. Kita mungkin tangkap dulu aja buat diedukasiin ke yang lainnya. Nah, kok ya? Ya, hati-hati. Nah, ini dia ular pucuk atau Ahayatula prasina. Jadi pertama ditangkap dia langsung mangap-mangap ya buat cara pertahanan diri mereka. Nah, ini dia giginya. Jadi ular pucuk ini dia berbisa rendah atau low venomous. Nah, ciri khasnya dengan mata yang kelihatan hitamnya itu berbentuk panjang dan hitam. Nah, ketika dia terasa terprovokasi, maka mulutnya akan terbuka dan warnanya maka akan berubah atau mengeluarkan warna putih dan hitam seperti ini. Ini dia ular pucuk Ahayatula prasina. Kita bawa aja dulu ya. Besok kita lepasin di tempat lain. Oke. Jadi coy, mau ada jauh ah. Coba ya agak baju sejalan enggak? Mana? Ya. Itu. Sebenarnya kalau di dekat sawah-sawah kayak gini sih paling ular-ular kecil ya. Jadi jarang kita ketemu retik atau kace, terus pokoknya ular-ular yang kayak pucuk, tampar angin, enidris yang kayak gitu sih. Ya, yang berkaitan dengan katak, berkaitan dengan serangga.
tikus. Ya paling ketemu ya kalau lagi oke-okean. Nah ini adalah penampakan nangka. Kalau di sini disebutnya nangka Belanda, nangka Walanda. Langsung aja ke topik lagi. Tadi tuh sampai mana? Nyampe mana tadi teh? Nyampe, oh iya, hewan-hewan kecil kayak pucuk, terus indris. Ya tapi lumayan lah buat liburan. Sama besok juga insya Allah kalau kita sempet ngadain buat edukasi. Edukasinya ya jelas tentang ular-ular kayak lagi pucuk coy, kurang aneh nah. Saya coba eksekusi, lumayan ini buat edukasi, buat diedukasiin ke teman-teman Nih. ularnya nyamperin. Kayaknya nggak usah ditangkap deh. Soalnya tadi udah Gak itu lepas gak. Bye. Soalnya tadi udah ketemu pucuk juga, biarin aja dia diem. Udah satu aja buat edukasi. Yuk lanjut aja. Emang malam itu dia agak sedikit bolor, soalnya kan hewan yang aktif di siang hari atau diurnal. Yuk lanjut ya. Nyari yang lain. Kalau pucuk kan udah ada tadi buat diedukasiin. Cukup satu aja, jadi jangan dikeruk semuanya, ntar habis ke malamnya. Tadinya aku mau eksekusi, cuman ya udah gak apa-apa lah ya. Cukup satu ular aja. Ingin konten lah, mesti butuh. Hunting malam itu emang paling enak sih buat kita nyari-nyari ular, sama nuansanya enak juga, lebih adem, nggak panas. Dia lagi asik diam aja di sini di atas. Sama kumbang, kelihatan nggak sih kumbangnya? Nah ini nih, nah sama kumbang juga. Ya temenan udah lama kayaknya nih. Ya udah lanjut aja, lanjut. Kita tadi udah dapet, jadi next kita cari yang lain ya, buat edukasi, buat bahan edukasi besok insya Allah. Koros, kakak. Ih anak ini bebina coy. Ini nudi hayang-hayang tanya gak. Wih, tias koros. Bagian urang. Oh. Ini mana ya? Cerongan. Ikut lah. Tak, bukan lah. Koros. Wow. Sing enggak. Gila. Iya. Cerongan. Dari tadi kita sebenarnya nyari ini. Nyari koros. Tias koros. Ah. Tias koros. Jadi ini masih baby. Jadi kalau siang itu susah kalau ngedapetin koros, soalnya ya kebilang dia itu hewan
reptil atau ular dengan kecepatan ya, punya tipe ular dengan melarikan diri dengan secara cepat. Nah, jadi dia jika siang hari itu susah buat ngedapetinnya, soalnya kan hewan diurnal atau aktif di siang hari. Itu kenapa berdarah Kak? Ini gigitan nakal. Nah, wajar lah untuk para pecinta hewan reptil. Ya, poros. Masih kecil si porosnya coy. Kita bawa dulu buat diedukasiin besok, insya Allah. Yo, alhamdulillah. Ya udah, lanjut. Baru susah kalau dipegangin coy, mending masukin aja dulu. Jadi kita udah dapat 2. Yang pertama pucuk ya, terus yang kedua juga pucuk, tapi ya udahlah, kita nyarinya satu aja karena ini juga buat edukasi. Dan habis selesai edukasi juga kita lepas kembali. Nanti kita buat aja video pelepasan. Nih kayak Black Mamba, tapi ini versi lokal. Black Mamba versi lokal. Tapi kalau kecil kayak ini dris warnanya sih. Sip. Besok insya Allah kita adain edukasi, dan kalau misalkan jadi ya, kita besok juga akan buat edukasinya. Lokasinya di Singaparna, jadi nanti kita akan edukasi lah tentang hewan-hewan lokal dan ciri-ciri, dan terus hewan yang berbisa atau yang tidak berbisa. Dan kali ini saya sedang nyari bahan buat besok edukasi, karena udah lama banget sih saya nggak herping atau nggak main ke hutan kayak gini. Jadi di rumah emang nggak punya stok ular ya, jadi di rumah udah nggak pelihara ular sama sekali. Dan ya kalau mau edukasi aja kita harus nyari dulu, dan tambahannya sih bisa pinjem atau enggak kita beli ular dari pengepul ya. Yuk lanjut aja. Itu jembatan lain, jembatan tadi lain sih. Aduh, Rumah bisa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Jembatan ekstrim. Harapnya. Jadi ada ular segitiga merah. Tapi tadi nggak strategis posisinya, jadi kita nyari posisi yang strategis. Nah ini ularnya nih. Mana sih? Kurang dia Videonya. Apa cerita? ciri orang ini.
Juga mah benang ini. Ah, ini tak ciri ini. Wah, berbosan nggak Malik? Bikin kamera, ini. Ini dia ular segitiga merah. Lumayan agak gede sih untuk segitiga merah ini, lumayan gede. Jumbo, ini jumbo. Jauh tuh enggak? Jauh. Bosan. Ini tadi. Kemana ya? Ke Hanap. Ngecainya. Ya, gagal pemirsa. Gagal. Banget kecewa ya. Buka kecewa. Nggak apa-apa lah. Lanjut aja. Sebenarnya udah sering sih segitiga merah. Udah sering, udah banyak. Ya udah lanjut aja. Bukan rezeki kita. Ke jembatan tadi deh. Ya Allah. Males bet. Jam seberapa teh? 2:58. Jam 12 kurang 2 menit. Jam 12 kurang 2 menit. Kita makan dulu sarapan. Sebelum lanjut. Poek pisan pokoknya mah. Bawa imah hiji acan, ripuh. Sebelum lanjut sarapan dulu. Biar kuat. Lapar gak? Sarapan ala kadarnya. Lapar gak? Lapar lah. Asal global pojisnya. Sekian videonya. Kita makan dulu. Mana tadi tuh? Koros coy. Kumaha yang lokal gak? Ya mah hiji carana makanya kan halnya urang kieu. Heeh. Lah langsung gitu juga. Keur ngawana mah. Awas buntutnya. Rong-rongan kan. Bisa sih, cekelan. Sok nantahan ka urang ada ya. Lah urang kieu. Ini bisa tuh kayak. Kumasnya nih oke. Kuatnya mana? Kuat. Balik Kah ini juga kuat. ceg. Kuatnya. Kebaharep. Tani cakani eta tah. Aing gua hadi kurawingkeun sakaligus da aing ka bakal. Nemesan. Anjing. Anjing. Benang orangnya mah. Ya aing dah tolong. Aing ka. Kagak anjing aing bisa kumaha ya. Turun ke handap. Ganti sait ya. No? Kamera turun tuh. Turun. Kamera. Kak, Benang orangnya mah. baju aing ti kait. Kamera aing lah cowok. Naik lah.
Anjing sekaligus kan monyong sama mausan. Kamera enggak ya? Cok. Kamera enggak, Cok. Coba paling si remuk. Mana kaditin. Kamera. Iya. Sok ayo kamera orang. Monyet bisa sekaligus kan. Tah mausan. Alhamdulillah. Wah, si serangga anjing. Alhamdulillah. Ini agak besar dari yang tadi, tapi ada insiden sedikit. Ya parah, Cok. Ini ekornya udah putus dari sananya. Dari pas kita nangkep tuh emang udah putus. Itu udah luka kering. Ini kayaknya cacat alam atau enggak emang dia mengalami luka dari ekornya. Bisa terjadi karena mau dimangsa ular lain atau karena memang cacat dari lahir. Yang jelas ini bukan putus karena barusan ditangkap ya, jadi si ekornya ini emang udah putus dari pas sebelum kita tangkap. Jelas tuh? Oke, Jelas. nah, bisa lihat nggak ini memang udah kering lukanya. Diasporos lebih gede sih ini dari yang tadi. Ini dia, bawahnya kuning. Kalau yang tadi warnanya lebih terang ya, soalnya masih kecil. Kalau ini udah mulai agak gelap. Biasanya makin gede itu makin gelap warnanya, semakin coklat kegelap-gelapan. Dan untuk bawahnya sendiri kuning dan dilanjut ke bagian tubuhnya berwarna putih. Yes, berwarna putih. Diasporos atau ular linghas kalau di sini. Oke. Ini yang kita cari sebenarnya ya. Dari tadi emang udah agak sedikit susah kalau di sini. Ya. Cukup. Mungkin kita lanjut aja. Kita pantengin dulu. Balik kamera no tuh. Cok. HP wing kagak lagi. Tapi tuh kok mahal. Orang ke video tuh sih. Tuh. Kan kebekal. Oh. Jeung HP nak kabeh ka handap. Buat edukasi besok, insya Allah. Alhamdulillah. Ngeri Ditambah saya sekaligus kan. emang selinak itu, Cok. Atuh dewe kebekal. Alhamdulillah. Ya lanjutlah. Jadi kita nemuin ular lagi tapi posisinya kurang strategis. Tinggi banget tuh. Bentar saya zoom. Mana sih dia? Nah. Ini kemungkinan Boyga Raffesi atau gak Nigrisep, Raffesi atau Nigrisep ya. Tapi kurang jelas juga. Entah ular tampar angin. Yang jelas ini tinggi banget sih. Tuh.
tinggi banget. Ini kayaknya di skip, tapi entahlah. Mungkin kita lanjut aja karena kejauhan. Ularnya jauh banget. Wow, jauh. Ya, mungkin lanjut aja. Oh, nu orang hidung koneng makan ini. Nah, ini dia. Ular segitiga merah. Tapi agak sulit sih. Soalnya ini dalam. Kita coba zoom. Mana ya? Ayo. Nyebrang lewat mana sih? Sesak tadinya. Jauh. Ini saung. Jauh tuh. Ini agak susah. Segitiga merah. Tapi bingung, kita harus muter lagi soalnya. Kalau pakai sasak tadinya kemana juga? Kalau lewat jembatan ini, kalau lewat air, ini soalnya dalam. Itu jembatan lain, jembatan tadi lain sih. Aduh, Rumah bisa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Jembatan ekstrim. Harapnya. Jadi ada ular segitiga merah. Tapi tadi nggak strategis posisinya. Jadi kita nyari posisi yang strategis. Nah, ini ularnya nih. Mana sih? Tuh. Kurang dia dia. Videonya. Apa cerita? Ciri orang ini. Juga mabun lagi nih. Dia tak ciri ini. Wah, berbosan nggak Malik? Bikin kamera, Ini dia ular segitiga merah. Lumayan agak gede sih. Untuk segitiga merah ini lumayan gede. Jumbo, ini jumbo. jauh tuh enggak? Jauh. Bosan. Ini tadi Kemana ya? ke hanap. Ngecainya. Ya, gagal pemirsa. Gagal. Banget kecewa ya. Muka kecewa. Nggak apa-apa lah. Lanjut aja. Sebenarnya udah sering sih segitiga merah. Sudah sering, sudah banyak. Ya udah lanjut aja.
bukan rezeki kita. Ke jembatan tadi deh. Ya Allah, males bet. Alhamdulillahirobbilalamin. Perjalanan hari ini cukup lumayan melelahkan, dan tadi tuh sempat nemu berapa ular Ki? 6 ya. Yang pertama tuh ular pucuk 2 kali, terus koros 2 kali, terus tampar angin sama segitiga merah. Mungkin video kali ini cukup sekian dulu dari Hukum Menimba Official. Saya Rangga Dan saya Rizky Acil mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.